Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau nyelami salah satu ambisi terbesar umat manusia nih. Terinspirasi langsung dari bab 13 materi yang Anda bagikan. Pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan perjalanan antar bintang? Wah, ini dia. Pertanyaan besar. Iya kan, bisakah kita benar-benar gitu sampai ke bintang lain? Contohnya Proxima Centauri deh, yang katanya cuma 4,2 tahun cahaya itu. Ini impian gede yang menyentuh batas-batas fisika kita sekarang dan tantangan rekayasanya juga luar biasa. Kita coba kupas ya, apa ada sih yang mungkin secara teori, terus apa yang lebih realistis, mungkin dalam jangka waktu dekat atau menengah. Siap. Dan kita juga lihat ide-ide lain dari yang sering nongol di fiksi ilmiah, sampai proyek-proyek beneran yang lagi dikembangin sekarang. Oke, mari kita mulai petualangan pikiran ini. Nah, banyak dari kita kan familiar ya sama ide perjalanan lebih cepat dari cahaya atau FTL. Sering banget di film, di buku. Iya, FTL. Tapi, bukannya teori relativitas Einstein yang E sama dengan mc kuadrat itu, bilang nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya. Katanya massa jadi tak hingga, butuh energi tak hingga juga. Gimana tuh? Betul sekali. Kalau kita bicara bergerak lewat ruang angkasa, kayak roket biasa gitu, ya kecepatan cahaya itu batas mutlaknya, nggak bisa ditembus. Nah, itu dia. Tapi, ada gagasan lain, ini agak spekulatif ya, untuk ngakalin batasan ini. Caranya bukan nembus ruang, tapi memanipulasi struktur ruang waktu itu sendiri. Oh, memanipulasi ruang waktu. Iya, disinilah konsep warp drive atau penggerak lengkung itu masuk. Itu yang kasih dasar matematisnya tahun 94 ya. Tepat, Miguel Alcubierre. Konon katanya idenya muncul pas lagi nonton Star Trek, hehehe. Wah, beneran? Katanya begitu. Jadi, idenya itu gini, ruang waktu di depan pesawat itu dikerutkan, sementara di belakangnya dikembangkan. Kayak bikin ombak di ruang waktu gitu. Oke. Nah, pesawatnya sendiri sebenarnya diem aja di dalam gelembung ruang waktu normal. Tapi karena ruang waktunya yang gerak, dia jadi terbawa sama gelombang itu. Jadi bisa sampai tujuan lebih cepat dari cahaya, tanpa secara lokal dia melanggar batas kecepatan cahaya. Menarik. Jadi pesawatnya nggak bergerak, tapi ruangnya yang digerakin. Secara teori keren sih, tapi pasti ada masalahnya dong. Nah itu dia. Secara matematis sih kerangkanya ada. Tapi buat bikinnya itu, wah rintangannya fundamental banget. Yang paling utama, dia butuh sesuatu yang namanya energi negatif atau materi dengan massa negatif. Energi negatif, apaan tuh? Itu materi atau energi yang punya sifat gravitasi tolak-menolak, bukan tarik-menarik kayak materi biasa. Dan jumlah yang dibutuhin itu besar banget. Seberapa besar? Sangat besar. Kita memang udah lihat sih efek Casimir di lab, itu nunjukin ada wilayah dengan kepadatan energi di bawah nol. Tapi itu skala mikro, kecil banget. Kita belum tahu cara bikin atau ngendaliin energi negatif sebanyak yang dibutuhin buat warp drive. Oke, jadi energi negatif ini barang langka atau bahkan mungkin cuma teoretis ya? Bisa dibilang gitu. Ada juga yang nyebut energi gelap, yang bikin alam semesta mengembang dipercepat itu. Tapi kita juga belum tahu itu bisa dimanipulasi, atau cuma konstanta alam aja. Terus selain energi negatif, katanya ada masalah lain. Sesuatu soal horizon? Ya, bener. Itu masalah horizon. Jadi, karena pesawatnya ada di dalam gelembung yang terisolasi dari luar, dia nggak bisa ngirim sinyal atau mempengaruhi ruang di depannya buat bikin lengkungan itu. Oh, jadi nggak bisa nyetir dari dalam ya? Kurang lebih gitu. Artinya, efek lengkungnya nggak bisa dimulai atau dikontrol dari dalam pesawat. Harus ada semacam persiapan dulu dari luar. Misalnya ada jalur energi negatif yang udah disiapin sebelumnya. Wah, jadi ribet ya. Kalau harus disiapin dulu jalurnya, agak ngalahin tujuan perjalanan super cepatnya dong. Nah, itu dia. Makanya Alcubierre sendiri mengakui kalau warp drive ini, kalaupun mungkin ya, bakal sangat nggak praktis dan masih jauh di masa depan. Beliau sendiri malah lebih tertarik sama kemungkinan wormhole. Lubang cacing. Satu lagi nih, favorit fiksi ilmiah. Konsepnya kan kayak jalan pintas kosmik ya. Terowongan yang nyambungin dua titik jauh di ruang waktu. Iya, analogi yang sering dipakai itu kan kayak kita lipat kertas, terus kita tusuk pakai pensil. Nah, lubang pensilnya itu jalan pintasnya. Bener, tapi ini juga pasti ada tantangannya kan? Banget, sama kayak warp drive.
Pertama, kita nggak tahu pasti lubang cacing itu beneran ada atau enggak. Masih hipotesis, belum ada bukti pengamatan langsung. Kedua, kalaupun ada, biar dia stabil dan bisa dilewatin, teori bilang dia juga butuh disangga. Dan penyangganya apa? Lagi-lagi, energi negatif dalam jumlah besar. Energi negatif lagi. Kayaknya ini kunci yang susah banget ya. Iya, kayaknya gitu. Tanpa energi negatif itu, lubang cacing bakal langsung nutup, runtuh seketika sebelum ada yang sempat lewat. Jadi kesimpulannya buat FTL ini gimana? Baik warp drive maupun lubang cacing kayaknya masih di awang-awang ya? Untuk saat ini, iya, masih sangat spekulatif. Implementasinya jauh dari teknologi kita sekarang. Alcubierre sendiri kan bilang, kita bahkan belum tahu caranya bikin lubang di ruang angkasa. Oke deh, mimpi FTL kita simpen dulu. Kalau gitu kita turunin ekspektasi sedikit. Gimana kalau perjalanannya cepat banget, tapi masih di bawah kecepatan cahaya? Di sini biasanya muncul ide roket fusi nuklir. Nah, ini dia. Roket fusi nuklir. Secara teori, ini potensinya gede banget. Dia bisa dorong wahana sampai kecepatan yang lumayan signifikan. Mungkin 10% sampai 20% kecepatan cahaya. 10-20% kecepatan cahaya, itu udah kenceng banget. Kenceng banget. Kalau kita mau ke Proxima B tadi, yang pakai roket kimia biasa butuh 75.000 tahun. 75.000 tahun, itu udah kayak nunggu zaman es berikutnya. Iya. Dah, pakai roket fusi, perjalanannya bisa dipangkas jadi cuma sekitar 40 sampai 80 tahun. 40-80 tahun. Oke, itu masih lama banget sih buat ukuran hidup manusia, tapi setidaknya udah masuk akal lah ya, mungkin buat misi beberapa generasi atau robot. Betul. Jauh lebih masuk akal dibanding puluhan ribu tahun. Tapi, ada tapinya. Pasti. Apa tuh? Masalahnya, kita belum punya roket fusi. Jangankan roket fusi, reaktor fusi buat bikin listrik di bumi aja kita belum berhasil bikin yang benar-benar efisien dan stabil. Oh iya ya, proyek kayak ITER itu kan udah puluhan tahun dikerjain, tapi belum juga menghasilkan energi bersih yang berkelanjutan. Tepat. Ironisnya, kita udah bisa bikin ledakan fusi dalam bentuk bom hidrogen, tapi memanfaatkan reaksi fusi secara terkontrol, pelan-pelan gitu, buat jadi tenaga dorong roket, itu tantangan rekayasanya masif banget. Padahal idenya udah lama ya. Saya ingat pernah baca soal Project Orion di tahun 50-an. Itu idenya gila juga ya. Wah, Project Orion itu, iya, radikal banget. Didanai DARPA waktu itu. Rencananya beneran mau ledakin bom-bom nuklir kecil di belakang pesawat buat ngedorong. Diledakin? Beneran bom nuklir? Iya, bom atom kecil. Katanya sih bisa ke Mars cuma dalam 2 minggu. Gila kan? Tapi ya, jelas proyek ini dihentiin setelah ada perjanjian larangan uji coba nuklir di atmosfer. Terlalu berisiko dan ya gitu deh. Kebayang sih. Setelah itu ada juga studi konsep lain, kayak Project Daedalus dari British Interplanetary Society, terus Project Longshot dari NASA. Semuanya basisnya propulsi nuklir, entah fusi atau fisi. Tapi ya itu, baru konsep di atas kertas, belum ada yang dibangun. Jadi konsep banyak tapi roketnya belum ada. Tapi perlu dicatat juga, kita sebenarnya udah pakai teknologi nuklir di luar angkasa loh. Oh ya? Buat apa? Bukan buat dorongan utama sih, tapi buat sumber listrik jangka panjang. Wahana kayak Curiosity yang di Mars, atau New Horizons yang ke Pluto, itu mereka pakai RTG. RTG. Radio Isotope Thermoelectric Generator. Dia pakai panas dari peluruhan radioaktif plutonium buat ngasilin listrik. Jadi nuklir sebagai sumber daya di luar angkasa itu udah terbukti andal banget. Cuma belum buat propulsi aja. Oke. Jadi nuklir udah ada perannya, tapi belum buat ngebut ya. Nah, selain fusi, ada lagi nih yang sering disebut di fiksi ilmiah, antimateri. Katanya ini sumber energi paling pamungkas. Antimateri. Ya, secara potensi energi, ini memang juaranya. Dia itu kayak kembaran materi biasa, tapi muatan listriknya kebalik. Misalnya antiproton itu negatif, lawannya proton yang positif. Oke. Nah, kalau materi ketemu sama antimateri, mereka bakal saling memusnahkan. Prosesnya namanya annihilation. Dan yang luar biasa, 100% masanya itu berubah jadi energi murni. Biasanya dalam bentuk sinar gamma. 100%? Wah, dibandingin fusion di matahari tadi yang cuma 0,7% ya? Jauh banget efisiensinya. Makanya di Star Trek, kapal Enterprise itu pakai reaksi materi-antimateri buat warp drive-nya.
Energinya dahsyat banget. Pantesan. Tapi kalau di dunia nyata pasti ada kendala super besar kan? Nggak mungkin segampang itu. Kendalanya sangat-sangat besar, gede banget. Pertama, antimateri itu langka banget di alam semesta kita. Hampir nggak ada. Jadi harus dibuat. Dibuat. Gimana caranya? Ya, dibuat partikel demi partikel, pakai akselerator partikel raksasa kayak yang di CERN itu. Prosesnya ini luar biasa nggak efisien dan mahal banget. Semahal apa? Perkiraannya mungkin butuh ratusan miliar dolar cuma buat bikin beberapa miligram antimateri. Itu baru cukup buat satu misi antar bintang mungkin. Ratusan miliar dolar. Cuma buat bahan bakarnya? Astaga. Itu baru bikinnya ya? Itu baru bikinnya. Masalah kedua yang nggak kalah pusing, nyimpennya. Antimateri itu kan langsung meledak kalau ketemu materi biasa. Iya, annihilation tadi. Jadi, dia harus disimpan dalam botol khusus. Bukan botol beneran ya, tapi semacam perangkap medan magnet atau medan listrik yang super kuat dan kompleks. Biar antimaterinya ngambang di tengah, di ruang hampa, nggak nyentuh dinding wadahnya sama sekali. Wah, rumit banget. Rumit dan berisiko tinggi. Sedikit aja ada kegagalan penahanan, dia nyentuh dinding wadah, langsung terjadi ledakan energi yang dahsyat banget. Jadi, bikinnya susah, mahal, nyimpennya susah, ngendalinnya juga super susah. Tantangan teknologinya ekstrim. Baiklah, kayaknya propulsi super cepat, mau FTL atau subcahaya yang mendekati kecepatan cahaya, itu tembok teknologinya masih tinggi banget ya. Belum lagi kita ngomongin tantangan ngirim manusianya. Nah, itu dia. Perjalanan puluhan atau ratusan tahun di luar angkasa, itu kan masalahnya banyak banget buat manusia. Gimana caranya kru tetap hidup, sehat fisik, sehat mental, terus terlindung dari radiasi kosmik yang ganas, kebutuhan logistik, dan sebagainya. Kompleks banget pasti. Iya. Makanya Mark Millis, yang dulu pimpin proyek fisika propulsi terobosan di NASA itu, dia perkirain kita mungkin masih butuh setengah abad lagi. Itu pun baru mungkin ya, sebelum kita bisa bikin kapal koloni antar bintang yang layak buat manusia. Setengah abad lagi baru mungkin bisa mulai bikin. Lama juga ya. Tapi ada penelitian kan buat ngatasin masalah biologisnya, kayak hibernasi gitu. Ada penelitian soal itu. Bukan hibernasi beneran kayak di film ya, tapi lebih ke kondisi torpor. Semacam keadaan mirip hibernasi yang dibikin secara medis. Torpor. Ya, John Bradford dan timnya, ini didanai NASA juga, lagi neliti kemungkinan nurunin suhu tubuh astronot biar metabolismenya melambat. Tujuannya buat ngurangin kebutuhan sumber daya sama stres psikologis selama perjalanan panjang. Mungkin buat misi ke Mars dulu di akhir 2030-an. Oh, buat misi dalam tata surya dulu ya? Iya. Tapi kalau buat antar bintang yang ratusan tahun, ya tetap butuh terobosan propulsi yang radikal tadi. Konsep suspended animation yang metabolismenya berhenti total kayak di film itu, wah itu masih murni fiksi ilmiah banget. Oke. Jadi, kalau ngirim manusia masih serumit itu dan butuh waktu lama banget, solusi yang lebih masuk akal dalam jangka waktu dekat ini apa dong? Ngirim robot aja gitu? Tepat sekali. Dan ini bukan lagi sekedar konsep di atas kertas loh. Ini udah masuk tahap pengembangan aktif. Ada proyek namanya Breakthrough Starshot. Breakthrough Starshot. Pernah dengar sekilas? Itu yang didanai Yuri Milner kan? Miliarder itu. Betul. Dananya 100 juta dolar. Tujuannya itu ngembangin sistem propulsi baru yang disebut energi terarah atau directed energy. Energi terarah. Gimana tuh cara kerjanya? Agak futuristik kedengarannya. Idenya gini, kita bangun jajaran laser di bumi. Tapi bukan laser biasa, ini laser super kuat. Gabungan banyak laser, total dayanya mungkin bisa sampai 100 gigawatt. 100 gigawatt, itu gede banget dayanya. Gede banget. Nah, laser super kuat ini nanti ditembakkan dan difokuskan ke sebuah layar tipis banget, namanya light sail, yang nempel di wahana antariksa super kecil, ukurannya cuma segede perangko. Wahana segede perangko, ditembak laser. Iya, wahananya namanya Starship. Nah, tekanan dari foton cahaya, laser yang nabrak layar itu bakal ngedorong si Starship ini sampai kecepatan yang luar biasa tinggi. Targetnya sekitar 20% kecepatan cahaya. 20% kecepatan cahaya, sekitar 60.000 km per detik ya? Cuma didorong cahaya dari bumi, keren banget. Ide layar cahaya ini bukannya udah lama ya? Udah lumayan lama. Konsep layar surya yang didorong cahaya matahari itu kan udah diusulin dari dulu sama Arthur J. Clarke juga.
Dan prinsipnya udah dibuktiin juga, skala kecil sih, sama wahana Icaros dari Jepang tahun 2010. Oh iya, Icaros. Nah, Breakthrough Starshot ini mau ningkatin konsep itu secara drastis. Pakai laser yang jauh lebih kuat dari cahaya matahari di sini, biar bisa ngebut sampai kecepatan antar bintang. Terus targetnya Starshot ini mau ngapain? Mau kemana? Target ambisiusnya itu ngeluncurin gelombang pertama Starship ini ke Proxima Centauri B, planet terdekat di luar tata surya kita itu. Rencananya dalam 30 tahun ke depan udah bisa diluncurin. 30 tahun lagi diluncurkan, terus perjalanannya berapa lama? Nah, kalau beneran bisa sampai 20% kecepatan cahaya, perjalanan ke Proxima B itu butuh waktu sekitar 20 tahun. Jadi totalnya, ya kira-kira 50 tahun dari sekarang lah. 50 tahun lagi. Iya, kita mungkin bisa dapat gambar close-up pertama dari planet di luar tata surya kita. Bayangin. Dan rencananya nggak cuma satu, tapi ribuan Starship serupa mau diluncurin juga ke sistem bintang terdekat lainnya. Wow. Tapi pasti tantangannya gede banget juga kan? Oh, jelas. Gede banget. Misalnya, gimana caranya jaga layar yang tipis banget itu biar stabil pas dihajar laser sekuat itu? Terus gimana mastiin Starship-nya tetap ngarah ke target selama 20 tahun perjalanan? Dan yang paling penting mungkin gimana cara ngirim data, kayak foto tadi, balik ke bumi dari jarak 4,2 tahun cahaya. Kan pemancarnya cuma segede perangko. Nah, itu dia. Komunikasi dari jarak sejauh itu dengan alat sekecil itu, sumber dayanya minimal. Itu tantangan besar. Tapi secara fisika fundamental, ini dianggap mungkin. Makanya proyek ini jalan terus. Ini kedengarannya kayak langkah paling nyata ya menuju eksplorasi antar bintang saat ini. Ngomong-ngomong, wahana Voyager 1 dan 2 kita tuh kan sebenarnya udah di ruang antar bintang ya? Secara teknis iya. Mereka udah ngelewatin heliopause, itu batas pengaruh angin matahari. Jadi sekarang mereka udah ada di medium antar bintang. Mereka itu duta pertama kita di sana. Tapi mereka nggak menuju bintang tertentu kan? Nggak secara sengaja. Kecepatan mereka juga lambat banget kalau dibandingin jarak antar bintang. Cuma sekitar 0,005% kecepatan cahaya. Jadi mereka butuh puluhan ribu tahun lagi baru bisa dekat ke sistem bintang lain. Mereka lebih kayak penjelajah tanpa tujuan spesifik, bukan misi antar bintang yang dirancang buat sampai ke bintang lain dalam waktu singkat. Oke, paham. Jadi kita ini kan baru sekitar 60 tahun ya masuk era antariksa. Masih bayi banget sebenarnya. Kayak kata Richard Obausi dari Icarus Interstellar itu, sejarah nunjukin kalau hal yang dulu dianggap mustahil, kayak terbang pakai mesin, akhirnya jadi kenyataan. Jadi harapan selalu ada ya. Selalu ada. Dan ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi sebenarnya. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan tentang kenapa. Kenapa kita mau ke sana? Apa sih tujuan utama kita melakukan perjalanan antar bintang ini? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin banget teknologi mana yang kita prioritaskan. Maksudnya gimana? Gini, kalau tujuannya cuma buat, katakanlah, memuaskan rasa penasaran manusia, pengen napakin kaki di dunia baru, ya mungkin fokusnya ke pengembangan roket fusi nuklir tadi yang bisa bawa manusia. Oke. Tapi kalau tujuannya murni sains, misalnya cari bukti kehidupan di luar bumi, ya mungkin ngirim armada robot kecil super cepat kayak Starshot itu cara yang paling efisien dan lebih cepat tercapai. Nggak perlu mikirin life support buat manusia. Bener juga. Terus kalau tujuannya beda lagi, misalnya buat kelangsungan hidup jangka panjang spesies kita. Kalau bumi suatu saat nggak layak huni gimana? Kalau tujuannya itu, fokusnya bisa beda lagi. Mungkin kita malah harus fokus ngembangin teknologi pendukung kehidupan closed loop yang sempurna. Atau mungkin kita perlu bangun kapal koloni raksasa kayak Bahtera Nuh antar bintang gitu yang bisa mandiri selama ribuan tahun. Atau bahkan belajar hidup permanen di habitat buatan di luar angkasa, nggak terikat planet lagi. Jadi tujuannya nentuin teknologinya ya. Mark Millis tadi juga nyaranin kan, jangan buru-buru milih pemenang sekarang, tapi terus riset semua jalur yang menjanjikan. Betul. Dan beliau juga angkat satu isu penting lain yang tadi sempat disinggung. Tingkat kedewasaan sosial kita sebagai peradaban. Maksudnya gimana tuh? Ya, tingkat energi yang dibutuhin buat perjalanan antar bintang itu kan gede banget. Bahkan buat Starshot aja, lasernya itu dayanya gigawatt. Energi sebesar itu, kalau disalahgunain, bisa jadi senjata yang sangat merusak. Oh iya, benar juga. Nah, Millis mempertanyakan, kita ini udah cukup bijak belum sih secara kolektif buat ngelola kekuatan sebesar itu?
Kalau lihat rekam jejak kita ngelola energi fosil aja kadang masih berantem, gimana nanti kalau punya akses ke energi sebesar itu? Ini pertanyaan serius soal tanggung jawab kita. Dalam juga ya pertanyaannya. Terus, ada kemungkinan lain yang lebih jauh lagi nggak sih? Mungkin pas kita udah siap teknologinya buat ke bintang, kitanya sendiri udah beda. Konsep manusia udah berubah gitu. Bisa jadi banget. Beberapa futuris kan berspekulasi soal singularity teknologi, momen di mana kecerdasan buatan, AI, melampaui kecerdasan manusia. Iya, singularity. Nah, kalau itu terjadi, mungkin kita bakal menyatu dengan AI dalam bentuk tertentu. Kalau udah gitu, batasan biologis kita perlu makan, tidur, rentan radiasi, mungkin jadi nggak relevan lagi. Wah, Dan perjalanan juga jadi kurang penting kalau kita bisa hidup abadi secara digital, selama masih ada energi dan materi. itu bener-bener ngubah cara pandang kita soal perjalanan antar bintang ya. Bahkan ada ide yang lebih gila lagi katanya. Kalau propulsi sama life support tetap susah, gimana kalau kita kirim benih kehidupan aja? Iya, itu udah masuk ranah spekulasi tingkat tinggi. Misalnya, rekayasa bakteri atau mikroba super tangguh buat bawa informasi genetik kita, DNA kita, terus ditembakin aja ke seluruh galaksi. Terus harapannya nanti ada peradaban lain yang nemuin dan ngerakit kita lagi gitu. Kayak di film fiksi ilmiah banget. Kurang lebih gitu idenya. Atau ide dari Gary Rufkin. Pancarin aja seluruh urutan genom manusia pakai sinyal radio ke kosmos, biar informasinya nyebar. Ini jadi mikir, kalau kode genetik kita udah nyebar kemana-mana di alam semesta, apakah kita beneran bisa dibilang punah meskipun fisik manusia di bumi udah nggak ada? Apa sih artinya kelangsungan hidup spesies dalam skala kosmik kayak gini? Nah, itu dia. Pertanyaan filosofis yang dalam banget. Mungkin gak ada jawaban gampangnya sekarang. Definisi kita soal hidup, manusia, kelangsungan hidup, kepunahan, itu semua mungkin perlu kita evaluasi ulang jauh di masa depan nanti. Jadi jelas banget ya, perjalanan antar bintang ini tantangannya berlapis-lapis. Ada fisika yang ekstrim, rekayasa yang futuristik banget, tantangan biologi jangka panjang, sampai pertanyaan filosofis soal identitas dan masa depan kita sendiri. Tapi yang bikin optimis, ternyata ada langkah-langkah nyata sekecil apapun yang lagi diambil kayak breakthrough starshot itu. Dan imajinasi serta risetnya jalan terus. Perjalanan yang luar biasa bahkan baru sebatas di pikiran kita. Betul, dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Mengingat skala waktu yang luar biasa panjang ini, terus potensi transformasi radikal pada teknologi dan bahkan mungkin hakikat manusia itu sendiri, entah lewat AI, rekayasa genetika, atau cara lain yang belum kita bayangin, apa sih sebenarnya kita maksud pas kita ngomongin umat manusia melakukan perjalanan antar bintang? Apakah ini soal ngirim badan biologis kita yang sekarang ini? Atau ngirim kesadaran kita? Atau cukup informasi genetik kita aja? Atau jangan-jangan ini tentang evolusi kita jadi sesuatu yang sama sekali berbeda, yang nantinya jadi pewaris bumi di antara bintang-bintang? Pertanyaan ini udah jauh melampaui sekedar soal roket dan kecepatan cahaya, tapi menyentuh inti dari makna keberadaan kita di alam semesta yang luas ini.